Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, kembali lagi dengan saya Aji Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog tentang si Brunom. Nah, ini lama sekali tidak membuat vlog tentang si Brunom. Nah, kira-kira tentang apa? Oleh karena itu saksikan video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Oke, mari kita ikuti vlog selengkapnya. Nah, itu dia kawan-kawan, kira-kira sudah tahu apa? Ya, tentu saja karena saya menyoroti bagian AC. Kita akan perbaiki AC di Brunom ini karena sekitar berapa ya, 6 bulan yang lalu itu AC-nya tidak dingin perlahan. Kemudian saya coba untuk isi freon saja. Nah, itu cuman bertahan 2 minggu, setelah itu hilang. Nah, berarti ini di sini kan ada bocor yang agak lumayan besar. Oleh karena itu saya akan memperbaiki AC. Di mana? Ya, di mana lagi kalau tidak di Om Jono Jones AC ya. Nah, ini langganan di sana ya, salah satu member dari FLCC juga. Yuk langsung ke sana saja karena lama. Kita ke sana sekitar 23 kilo 20 menit. Cus OTW. Oke, jam 9 sampai di tempatnya Om Jono, langsung diperiksa. Wah, sekarang sudah lengkap alatnya ya. Tidak. Nah, dicek. Bagi teman-teman yang belum mengetahui skema AC, sebaiknya mengenali dulu seperti ini. Pengetesan pertama menggunakan angin bertekanan 250 psi dibantu dengan air sabun untuk mengecek kondisi mana yang bocor. Agar lebih akurat, dilakukan pengetesan satu persatu. Nah, ini di kompresor dulu, dites. Nah, kalau seperti ini akan menjadi lebih akurat. Kalau ketahuan bocor akan cepat turunnya. Nah, di sini kompresor AC diberikan tekanan yang sama 250 psi untuk standarnya Om John. Ternyata untuk kompresor kondisi masih oke, jadi mengarah ke bagian evap. Kondensor juga sudah diteliti, tidak ada yang bermasalah ya. Jadi coba kita bongkar evaporatornya dengan membukanya di bagian bawah dashboard. Setelah tercopot, evap juga dikasih tekanan angin 250 psi, kemudian dimasukkan ke dalam wadah air yang sudah disiapkan oleh Om Jono. Airnya jernih dan di sini akan tampak kebocorannya jika ada. Dan ternyata punya saya bocor di 2 titik, yang satu lumayan besar, yang satu sedang saja. Nah, ini ya, terlihat 2. Nah, tekanannya menurun drastis, kemudian dilas. Nah, lasnya ini menggunakan apa ya namanya ya, saya nggak tahu, gas LPG dan oksigen. Nah, seperti itu menggunakan kawat dan borak untuk melunakkan kawatnya. Seperti itu, seperti las pada umumnya. Setelah lasan selesai, tidak lupa dites kembali, dicelupkan ke dalam air dengan tekanan angin yang sama. Alhamdulillah tidak ada bocor lagi. Nah, jadi ini yang jelas ya, 1, 2. Yang kencang tadi yang ini. Tadi sudah dites dengan air, sudah aman. Oke, tinggal pasang, dibersih-bersihin. Kemudian rakit kembali evap ke dalam tempatnya di bawah dashboard dan pasang lagi selang-selang yang tadi sempat terbuka. Setelah itu kemudian dilakukan pengetesan dengan tekanan angin. Walaupun nanti pada saat flushing, setelah ini akan di flushing itu juga ada pengetesan tekanan baik ditekan maupun di vakum gitu ya. Nah, tapi kita terlebih dahulu cara manual, yaitu dengan angin kompresor 250 psi seperti tadi. Nah, tiba kita di proses flushing. Nah, ini Om Jono menyiapkan
alat flashingnya ya, ini selang disambungkan ke dalam jalur mobil. Nah ini pertama kali Brunom di flashing ya. Nah flashing ini adalah pertama nanti dites kebocorannya, ditekan dengan tekanan tinggi, kemudian dites yang kedua yaitu dengan divakum. Setelah itu nanti dialiri freon untuk membersihkan cairan muter gitu ya, baik jalur bawah dan jalur atas. Setelah itu, setelah selesai, freon yang digunakan untuk membersihkan dibuang, kemudian diisi oli yang baru dan diberikan freon yang baru. Nah ini adalah tes kebocoran dengan cara divakum. Apabila ada kebocoran pada indikator hijau LP itu akan naik dan HP itu juga akan naik. Tapi jika tidak ada kebocoran tentu akan di angka 0. Nah ini proses pembersihan. Di sini ada alurnya ya, canggih nih alat ya. Belum pernah itu belum pakai yang seperti ini. Ini baru punya Om John ya, paling beberapa tahun ini. Nah ini medianya masuk ini ya. Kelihatan ini freon medianya untuk membersihkannya. Ini waktunya tadi berapa? 10 menit kali ya? Lupa ya. Ini 10 menit kira-kira. Ini sudah berjalan 3 menit. Ini alurnya ya, dari sini masuk kompresor, kondensor, filter. Oh, ini yang dibersihin berarti yang bagian separuh ini ya. Nah di sini sekarang yang dibersihkan balikannya ya, sekarang di bagian atas ke evap dan ke pipa-pipa expansion valve, evap dan ke sini. Nah ini di sini gua kelihatan agak kotor, itu kelihatan nggak ya? Seperti nah ini kotor, ini nggak kelihatan sih ya, seperti ada ampas-ampasnya gitu, nggak kelihatan ternyata teman. Nah itu baru dibersihkan, sudah lumayan bersih dan sekarang tinggal 5 detik nanti akan bunyi katanya. Nah terus proses complete, refrigerant in the hose is being recovered. Pencet motor. Nah ini ternyata proses penyedotan kembali freon yang digunakan untuk muter di jalur AC tadi. Nah sampai ini 0 dan ini 0. Kalau sudah nanti akan dibuang ke bawah. Jika indikator sudah menunjukkan angka 0, maka oli akan, ini freon campur oli yang lama akan masuk ke tabung sini. Nah ini masuk ya, enggak banyak, mungkin sekitar 20 mili atau 30 mili untuk mobil sekelas Forlaser ini. Nah ini tabung yang bawah, tabung pembuangan. Hasilnya seperti ini ya warnanya. Nah ini sudah flush proses komplit, total number of flush time 1. Nah ini proses vakum sebelum diisi freon. Selanjutnya proses pengisian oli dan freon. Oli siapa, freon siapa? Oli dulu. Nah ini kelihatan ya, turun. Masuk sana. Nah ini pengisian freon dan mendorong oli masuk ke sana. Start dan AC dihidupkan. Pengisian oli sudah, kemudian ini baru pengisian freon. Jadi olinya biar terdorong masuk ke saluran mobil ini. Langsung adem loh. Ya, tirakat. Nah, di sini masih proses memasukkan freon ke dalam jalur AC mobil, agak di blare-blare agar kompresor menekan lebih cepat dan freon lebih masuk dengan cepat.
sudah selesai, tinggal finishing. Ya oke kawan-kawan, sudah selesai. Ini saya sudah perjalanan pulang. Nah, nanti kita sambung di rumah. Sekarang saya pulang dulu dengan kondisi kabin yang sejuk. Ya, alhamdulillah sudah sampai rumah dengan kabin yang dingin. Nah, tadi sudah di dalam proses sudah kalian lihat sendiri ya kawan-kawan ya. Jadi pertama itu pengecekan dulu dengan tekanan angin ya, mana yang tadi dibagi menjadi dua, di bagian kompresor dicek ternyata aman. Ternyata setelah dianalisa bagian evapnya bocor 2, itu lumayan gede-gede itu ya. Nah akhirnya ditambal dilas. Nah untuk ongkosnya ini sedengan sih ya, dibilang murah juga tidak, mahal juga masih dalam tapi terjangkau lah ya. Kelasnya itu 70, kemudian frame-nya itu 175, olinya 85, flash. Sekarang ketambahan flashing ya. Kalau dulu pas Om Jono belum punya alat flashing itu nggak ada biaya ini ya. Ini biaya flashingnya 150.000 dan bongkar pasangnya 200.000, totalnya 680.000. Tapi dengan adanya flashing tadi menjadi apa ya, walaupun ada tambahan biaya 150.000 tapi menjadi lebih mantap gitu ya, karena apa itu ya, dibersihkan betul-betul menyeluruh, sehingga nanti kan jalurnya frame itu akan menjadi betul-betul bersih. Kemudian dicek beberapa kali kebocoran, itu dicek dengan cara tekanan dan divakum, itu jadi betul-betul yakin bahwa mobil kita tidak bocor. Nah, tidak hanya meraba-raba ya, bukan cuman dengan seperti tadi ya, misalnya tidak hanya dengan dikompres kemudian tidak tekanannya berkurang, tidak. Kalau ini memang dengan alat yang memang presisi. Nah dengan seperti ini harusnya itu awet. Nah tapi yang namanya mobil tua itu kan juga nggak tahu, umur komponen itu kan juga bermacam-macam ya. Semoga saja tidak terjadi apa-apa, karena yang namanya komponen itu kan ada korosi dan lain sebagainya. Nah saya kira demikian saja vlog kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya AJS, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.